pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pengajaran tentang puisi lama. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Hana Noviana, mahasiswi Sastra Indonesia 2017. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengajaran bahasa dan sastra. Dari pokok yang akan menjadi pembahasan saya pada kesempatan kali ini yaitu tentang puisi lama. Jadi, saya akan membagi dua materi. Pertama, saya akan menjelaskan jenis-jenis puisi lama. Kedua, saya akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri jenis puisi lama tersebut. Jadi, sebelum saya memasuki materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian puisi lama dulu. Jadi, puisi lama itu udah ada sejak zaman dulu dan digunakan dalam upacara adat. Puisi lama ini merupakan puisi yang mempunyai aturan-aturan dan mempunyai makna. Aturan dalam puisi lama berhubungan dengan komitmennya pada pertama jumlah katanya, jumlah baris, banyaknya suku kata, rima dan irama. Kemudian terdapat 3 ciri-ciri puisi lama. Yang pertama, terlihat kaku. Kenapa? Karena puisi lama sangat tergantung dengan aturan di dalamnya. Yang kedua, merupakan karya sastra turun-temurun serta tidak diketahui siapa pengarangnya. Yang ketiga, merupakan sastra lisan. Kenapa? Karena puisi lama disampaikan dari mulut ke mulut. Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materi pertama yaitu tentang jenis-jenis puisi lama. Di dalam puisi lama sebenarnya ada banyak jenis-jenis, tetapi di antaranya saya akan menyebutkan 8 jenis puisi lama. Yang pertama ada pantun, dan yang kedua ada karmina, ketiga ada syair, keempat gurindam, kelima seloka, keenam talibun, ketujuh mantra, dan yang terakhir adalah bidal. Bidal ini bisa kita sebut juga dengan peribahasa. Dan itu tadi merupakan 8 jenis puisi lama yang sering kita gunakan dan yang sering kita dengar di buku-buku bahasa Indonesia kalian. Sebenarnya ada banyak, cuman tadi yang saya sebutkan tadi itu merupakan yang paling sering digunakan dan yang paling sering kalian temui di dalam buku. Ada materi kedua yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri jenis puisi lama yang saya sebutkan tadi pada materi pertama. Jadi pertama itu saya akan menjelaskan tentang pantun. Pantun ini merupakan bentuk puisi Indonesia Melayu. Kata pantun itu sebenarnya mempunyai arti yaitu misal, seperti, dan umpama. Sementara untuk ciri-ciri pantun sendiri, setiap bait terdiri atas 4 larik. Yang kedua, setiap larik terdiri atas 4 sampai 6 kata. Yang ketiga, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata tiap lariknya. Yang keempat, pola sajak akhirnya selalu ABAB. Yang kelima, larik pertama dan kedua disebut sampiran, sementara untuk larik ketiga dan larik keempat disebut isi. Dan yang kedua adalah karmina. Karmina ini disebut juga pantun kilat atau pantun singkat, yang berfungsi sebagai sindiran. Karmina hanya digunakan sebagai lelucon untuk mengisi waktu senggang. Ciri-ciri karmina yang pertama, setiap bait terdiri atas 2 larik. Yang kedua, larik pertama merupakan sampiran, sementara larik kedua merupakan isi. Yang ketiga, memiliki jeda larik yang ditandai oleh tanda koma, dan yang terakhir bersajak lurus AA. Yang ketiga adalah syair. Syair ini berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata syir yang berarti puisi. Syair merupakan puisi lirik yang halus dan penuh dengan gejolak rasa penyairan. Walaupun syair berasal dari bahasa Arab, tetapi syair merupakan bentuk puisi yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Syair digunakan sebagai salah satu cara untuk mengubah cerita, mencatat kejadian, dan sebagai media dakwah. Sementara untuk ciri-ciri syair, yang pertama terdiri atas 4 larik setiap baitnya. Yang kedua, setiap bait memberi arti sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, semua baris merupakan isi. Di dalam syair tidak ada sampiran. Terus ciri-ciri yang keempat yaitu sajak akhir tiap baris selalu sama yaitu A, 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 A. Yang kelima, jumlah suku kata tiap baris hampir sama yaitu 8 sampai 12 suku kata. Yang terakhir, isi syair berupa nasihat, petuah, dan dongeng. Yang kelima adalah gurindam. Gurindam ini
Berasal dari India, gurindam juga merupakan salah satu bentuk puisi lama Melayu yang terdiri atas 2 larik, mempunyai irama akhir yang sama dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Ciri-ciri gurindam yang pertama, tiap bait terdiri atas 2 larik. Yang kedua, kedua kalimat tersebut membentuk kalimat majemuk. Yang ketiga, hubungan antara kalimat pertama dan kalimat kedua adalah hubungan sebab akibat. Yang keempat, isi gurindam tercantum pada larik kedua. Yang kelima, biasanya gurindam berisi nasihat atau sebuah pelajaran. Yang kelima adalah seloka. Seloka juga berasal dari India, merupakan jenis puisi yang berisi pepatah yang mengandung olok-olok, ejekan, senda gurau, dan sindiran. Seloka terdiri dari 4 larik dalam satu baitnya. Ada pula yang menuliskannya lebih dari 4, sementara seloka ini bersajak AA meskipun ada sebuah sajak yang tidak teratur. Keenam, ada talibun. Talibun ini merupakan puisi bebas yang muncul karena pantun dianggap kurang memadai untuk mengungkapkan suatu ide. Talibun ini disebut juga dengan pantun panjang. Talibun terdiri atas 6 larik, boleh lebih asalkan jumlahnya harus genap, memiliki isi dan sampiran. Ciri-ciri dari talibun terdiri atas 6 larik atau lebih asalkan genap. Yang kedua, penggunaan bahasa berulang. Yang ketiga, tiap larik terdiri atas 8-12 suku kata. Dan yang keempat, setengah bagian atas merupakan sampiran dan setengah bagian bawah merupakan isi. Yang ketujuh adalah mantra. Mantra merupakan jenis puisi lama Melayu yang diyakini mengandung kekuatan gaib dan kesaktian yang diajarkan oleh seorang pawang. Mantra berfungsi untuk mempengaruhi alam semesta atau binatang. Mantra sendiri muncul karena adanya keyakinan terhadap suatu makhluk dan benda yang disakralkan. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah bidal. Bidal ini bisa kita sebut juga dengan peribahasa. Ia adalah sebuah kalimat singkat yang mengungkapkan suatu maksud dengan cara berkias. Kemudian, meskipun bidal berupa kalimat singkat, bidal mempunyai arti yang luas dan mendalam. Bidal mempunyai lagu dan irama tertentu, serta susunan katanya tidak dapat diubah. Adik-adik, itu tadi adalah penjelasan kakak mengenai jenis-jenis puisi lama, pengertian puisi lama, dan ciri-ciri puisi lama. Jadi di dalam puisi lama bisa kita sebutkan 8 jenis puisi lama, yaitu ada pantun, ada mantra, ada karmina, ada gurindam, ada syair, ada seloka, dan lain sebagainya. Dan di setiap jenis-jenis puisi lama itu memiliki pengertian dan ciri-ciri yang berbeda. Jadi, saya harap adik-adik bisa mengerti dan memahami isi video ini. Itu tadi adalah video saya tentang pengajaran bahasa dan sastra dalam materi sastra lama. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dadah!